making disciples, transforming lives. Sepanjang hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, ini temanya. Tema besarnya adalah pemulihan hubungan. Ibadah pertama ini saya akan bicara mengenai bagaimana kita bisa meresponi perlakuan tidak adil. Oke saudara, kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Kita buka sama-sama 1 Petrus 4, kita baca ayat yang pertama. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Perhatikan firman Tuhan berikut ini. Ayat ini dimulai dengan kata jadi. Berarti ini adalah sebuah kesimpulan dari 3 pasal sebelumnya dalam 1 Petrus. Saya bacakan ya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kata pikiran di sini terjemahan yang lain menerjemahkan attitude atau sikap. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, ayat ini berbicara sebuah kesimpulan dari 3 pasal sebelumnya. Lalu Petrus ini berkata, jadi kalau Yesus itu telah menderita penderitaan badani, maka kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran dan sikap yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Khususnya ketika Yesus itu mengalami penderitaan badani. Lalu dikatakan karena semua orang yang telah menderita penderitaan badani, dikatakan ia telah berhenti berbuat dosa. Kata berhenti berbuat dosa di sini itu berbicara mengenai kita ini mengalami pertumbuhan yang maksimal atau kita ini mencapai sebuah kedewasaan di dalam kerohanian kita. Kalau Anda baca di ayat-ayat berikutnya, 1 perikop itu bicara tentang orang yang dewasa itu tidak lagi membuang waktunya, karena waktu-waktu yang dulu kita sudah lewati untuk melakukan kehendak dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya dikatakan orang yang sudah mengalami penderitaan badani, ia mengalami kedewasaan dan itu terlihat dari ayat-ayat berikutnya. Ia tahu bagaimana menggunakan waktunya untuk melakukan kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Katakan sama-sama kedewasaan. Bapak Ibu, kedewasaan kita itu tidak diukur dari seberapa lama kita itu jadi orang Kristen atau seberapa rajin kita ke gereja atau seberapa hafal ayat-ayat atau seberapa kita tahu atau seberapa banyak kita dengarkan khotbah. Tapi itu bicara tentang kelakuan kita. Secara khusus, kelakuan kita di area membangun hubungan. Kalau kita itu dewasa rohani, maka kita ini bisa terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Yang setuju katakan amin. Nah itulah sebabnya seringkali Tuhan itu membawa kita dalam sebuah proses untuk mendewasakan kita. Ngomong-ngomong soal kedewasaan, ada 3 jenis pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan jasmani. Pertumbuhan jasmani itu masalah waktu, katakan masalah waktu. Tidak peduli kalau Anda punya anak umur 4 tahun, gak peduli Anda mau kasih makan itu 10 kali untuk dia bisa menjadi tumbuh besar seperti anak umur 17 tahun, maka itu membutuhkan waktu. Katakan amin. Hanya gara-gara Anda kasih makan anak umur 4 tahun 10 kali sehari, bukan berarti dia bisa tumbuh seperti anak yang umur 17 tahun. Jadi untuk tumbuh seperti anak 17 tahun butuh waktu. Yang kedua adalah pertumbuhan intelek. Ternyata pertumbuhan intelek itu bukan hanya soal waktu. Memang butuh waktu tapi tidak hanya waktu. Pertumbuhan intelek butuh yang namanya kemauan untuk belajar. Ada anak umur 15 tahun sudah sudah masuk di bangku kuliah. Tapi anak yang lain belum lulus SD. Semua tergantung apakah pribadi tersebut
mau belajar. Tapi pertumbuhan rohani itu bukan hanya soal waktu dan bukan hanya soal mau belajar. Kenapa saudara? Anda lihat orang-orang Farisi kurang belajar apa coba? Mereka itu kenal kitab suci, tapi Alkitab berkata, ketika Yesus ada di hadapan mereka, mereka nggak bisa mengenali bahwa itu adalah Mesias. Berapa banyak orang yang belajar Alkitab, memang butuh, saudara, kita butuh belajar Alkitab, katakan amin. Untuk bertumbuh kita butuh waktu, bertumbuh secara rohani butuh waktu, butuh haus dan lapar akan kebenaran, tapi nggak cukup sama dua ini. Bukan hanya masalah waktu, bukan hanya masalah kita ini mau belajar, tapi ada satu faktor yang lain yang seringkali kita lewatkan, yaitu namanya faktor penderitaan. Katakan penderitaan. Penderitaan seperti ini itu penderitaan yang bagaimana yang bisa menumbuhkan kedewasaan rohani. Ini bukan penderitaan karena Anda melakukan dosa. Ini bukanlah penderitaan karena Anda mencuri lalu Anda dipukuli massa, lalu Anda menderita. Ini bukan penderitaan karena Anda korupsi lalu ketahuan, lalu Anda dipidanakan, lalu Anda masuk penjara dan Anda menderita. Bukan. Penderitaan di sini adalah penderitaan yang seperti dialami oleh Yesus. Kalau Yesus mengalami penderitaan, maka kita pun wajib mempersenjatai diri kita dengan pikiran dan sikap yang sama. Karena barang siapa yang mengalami penderitaan, ia berhenti berbuat dosa. Ia mengalami kedewasaan. Nah, penderitaan di sini maksudnya penderitaan apa, saudara? Ini adalah penderitaan karena Anda mentaati kebenaran. Secara khusus, apa sih penderitaan yang dialami oleh Yesus? Yesus itu mengalami penderitaan perlakuan buruk atau perlakuan tidak adil dari orang lain. Coba dari sejak kalau Anda lihat perjalanan hidupnya Yesus, Yesus itu sering diperlakukan tidak adil oleh orang. Bahkan keluarganya sendiri itu menganggap dia gila dan menolaknya. Orang-orang Farisi berbondong-bondong, saudara, orang banyak itu ikut Yesus, tapi sebagian ikut Yesus mendengarkan khotbah Yesus bukan untuk supaya ingin menangkap kebenaran, tapi ingin menangkap kesalahan-kesalahan yang Yesus buat. Ada orang-orang yang ikut Yesus mendengarkan khotbahnya itu untuk menangkap kesalahan lalu menyerang dia. Bahkan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, mereka langsung berbicara. Ada satu orang yang tangannya mati sebelah, disembuhkan di hari Sabat, Yesus itu mau didorong dari tebing loh saudara. Padahal Yesus melakukan kebaikan. Yesus mengusir setan dikatakan dengan kuasa Belzebul kamu usir setan. Tahukah saudara Belzebul itu berasal dari mana? Belzebul itu sebuah kata dalam zaman Yesus yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menggambarkan tentang sosok musuh yaitu iblis. Belzebul itu artinya dewa lalat. Itu berasal dari zaman Filistin. Orang-orang Ekron, kota Ekron, orang Filistin itu menyembah sebuah dewa namanya Baal Zebub. Itu adalah dewa lalat, dewa kejijikan, dewa kenajisan. Yang dipercaya dewa ini bisa melindungi mereka dari sakit penyakit. Nah, artinya itu dewa lalat, dewa kenajisan, dewa yang kotor. Tapi ketika zaman Filistin sudah nggak ada lagi, ya ratusan tahun kemudian sampai di zamannya Yesus, saudara, orang-orang Yahudi itu memakai Baal Zebub itu diubah dalam bahasa Yunani menjadi Belzebul sebagai julukan kepada sesuatu yang mereka benci.
sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, yaitu sebutan kepada iblis. Nah, Yesus waktu ngusir setan, Yesus itu dikatakan dengan kuasa Beelzebul. Itu penghinaan loh saudara. Makanya Yesus ngomong, kalau engkau saudara menyalahi anak manusia, engkau bisa diampuni. Tapi kalau engkau menghujat Roh Kudus, engkau gak bisa diampuni. Karena karya Roh Kudus disamakan dengan kuasa dari Beelzebul. Bapak Ibu, itu Yesus ngusir setan, dituduh pakai kuasa gelap. Apalagi, saudara, Yesus itu menerima perlakuan tidak adil. Dia harus ditampar, dipukul, bahkan disalib. Dia itu tanpa cacat dan tanpa celah, tapi dia diperlakukan seperti seorang kriminal. Dia difitnahkan sesuatu yang dia tidak lakukan. Bahkan dia mati untuk dosa kita. Maksudnya apa? Kita yang berdosa, tapi Yesus yang dihukum. Itu adalah perlakuan buruk dan perlakuan tidak adil. Coba, perlakuan tidak adil seperti apa yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin Anda adalah seorang anak yang tumbuh dalam didikan atau asuhan orang tua yang toksik. Orang tua yang selalu mencari kesalahan Anda, yang tidak pernah memuji, tapi selalu mencacati Anda. Itu namanya perlakuan gak adil. Atau Anda adalah orang tua yang seharusnya menerima penghormatan oleh anak-anak, tapi anak-anak saudara itu gak patuh dan kurang ajar kepada Anda sebagai orang tua. Itu namanya perlakuan tidak adil. Ini juga bisa bicara tentang mertua dengan menantu, bukan hanya orang tua dengan anak. Atau mungkin Anda adalah seorang pegawai yang bekerja dengan baik. Anda selalu on time, datang lebih pagi, pulang lebih lambat. Anda selalu kerjakan semuanya itu sesuai dengan deadline, bahkan sebelum deadline Anda sudah lakukan dengan baik. Anda gak pernah mencuri waktu. Tapi Anda sepertinya pimpinan saudara itu punya like and dislike dengan saudara. Tidak menyukai Anda sehingga Anda itu dipojokkan dan disingkirkan. Itu namanya perlakuan gak adil. Atau Anda itu bekerja sebagai seorang staf yang punya rekan-rekan kerja yang menjalankan politik kotor di dalam kantor untuk menyingkirkan Anda, menuduh Anda melakukan hal yang tidak Anda lakukan tanpa memberi kesempatan untuk Anda menjelaskan atau mengklarifikasi. Lalu Anda disingkirkan. Itu namanya perlakuan gak adil. Atau seseorang dengan sengaja membunuh karakter saudara. Zaman sekarang itu, Bapak Ibu, saya itu berharap tidak ada jemaat dari GMS yang menjadi seperti ini. Karena akhir zaman itu dikatakan manusia itu akan suka menjelekkan orang. Kita membunuh karakternya orang. Kita punya tetangga bisa renovasi rumah, beli mobil baru, lalu kita ngomong sama yang lain, itu pasti korupsi. Padahal kita nggak tahu dari mana hasil uangnya. Jangan-jangan memang dia itu bekerja keras, diberkati Tuhan, tapi kita membunuh karakternya dengan ngomong sama orang lain, itu korupsi. Kita lihat ada seorang hamba Tuhan punya jam yang bagus, itu pasti korupsi uang perpuluhan. Kita ngomong sama orang, dibunuh karakternya, terbunuh. Langsung terbunuh karakternya. Tidak peduli Anda bangun hidup Anda seintegritas mungkin, bekerja dengan baik, bertanggung jawab, Anda setia selama 20 tahun. Anda itu beli barang dengan uang saudara, tapi begitu Anda diberkati, ada orang ngomong itu pasti hasil korupsi. Karakter Anda terbunuh. Itu namanya perlakuan tidak
adil. Bapak Ibu, apalagi itu juga bisa terjadi di jalan raya, bukan hanya di rumah, di kantor. Itu bisa terjadi di jalan raya. Saya pernah, saudara, itu di depan Mall Taman Anggrek, jalan santai. Waktu itu anak saya masih kecil, yang nomor 1 masih kecil, masih umur 4 tahun mungkin. Saya nyetir bareng, itu kejadian sudah 15 tahun yang lalu. Ada satu truk itu mau masuk jalur busway. Saudara, tiba-tiba entah mungkin dia lihat di situ ada polisi, tiba-tiba dia waktu mau masuk berubah jalur, ketabraklah bagian depan dari mobil saya. Langsung masuk ke dalam itu bodi. Keluar cat bagian dalamnya itu kelihatan. Saya nggak punya asuransi dan bagi kami uang itu sangat berharga untuk kelangsungan hidup kami. Begitu menepinya persis di Mall Central Park. Supirnya itu turun marah-marah dan menyatakan saya sebagai pihak yang salah. Saudara, puji Tuhan saya tidak emosi dan tidak bertengkar. Bayangkan kalau saya bertengkar di depan Mall Central Park, di zaman sekarang orang bawa handphone tiba-tiba masuk jadi viral saya. Hati saya jengkel karena apa? Ini orang marah-marah, kata-katanya nggak pantas. Saudara, ngomong bahwa saya yang salah. Itu namanya perlakuan nggak adil yang Anda terima. Itu bisa di jalan, itu bisa di mana saja terjadi. Nah, kedewasaan itu terjadi ketika Anda mengalami perlakuan buruk dan perlakuan tidak adil dari orang lain, tapi Anda memilih untuk taat dan berespon benar. Baru ketaatan Anda itu diperhitungkan sama Tuhan dan itu akan mengembangkan sebuah kedewasaan dalam diri Anda. Ketika Anda dilukai oleh orang lain dan ada keinginan untuk membalas, lalu Anda baca firman bahwa Anda harus melepaskan pengampunan dan memaafkan, lalu Anda memilih untuk melepaskan pengampunan dan memaafkan, disitulah kedewasaan Anda berkembang. Inilah yang namanya faktor penderitaan, yaitu ketika Anda menderita karena Anda melakukan kebenaran. Saudara, Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan begini, saudara. Dan sekalipun ia, Yesus adalah anak huruf besar, berarti dia itu anak Allah. Ia telah belajar menjadi apa, saudara? Taat dari apa yang telah dideritanya. Kalau Anda taat ketika segala sesuatunya baik-baik, itu biasa. Tapi kalau Anda menderita dan di dalam penderitaan itu Anda taat dan berespon benar, disitulah saudara kedewasaan kita itu berkembang. Karena Yesus pun belajar taat dari apa yang dideritanya. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana kita ini bisa bertumbuh dewasa melalui penderitaan? Supaya ketika kita ini ingat kedewasaan itu ukurannya bisa terlihat dari kelakuan kita atau cara kita memperlakukan orang lain. Bagaimana sekarang kita ini bisa bertumbuh di dalam penderitaan akan perlakuan buruk sehingga hasilnya kita ini menjadi makin dewasa di dalam menjalin hubungan. Bagaimana kita ini bisa bertumbuh dewasa dalam penderitaan? Yang pertama, coba kita buka sama-sama 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dikatakan sebab itu siapkanlah akal budimu.
Terjemahan New King James itu pakai kata begini. Therefore, gird up the loins of your mind. Atau kencangkanlah ikat pinggang dari akal budimu. Aneh memang. Kok kencangkan ikat pinggang dari akal budi, itu maksudnya apa? Pada zaman Yesus atau pada zaman dulu, orang kalau berpakaian itu nggak seperti pakaian modern. Ya. Tapi prinsipnya sama. Seseorang itu kalau mau pergi beraktivitas, dia harus kencangkan ikat pinggang. Dengan kata lain, kalau seseorang itu mengencangkan ikat pinggang berarti dia itu siap untuk beraktivitas. Begitu pula prajurit Romawi kalau mau siap perang itu harus berikat pinggangkan atau mengencangkan ikat pinggang, berarti dia itu siap untuk bertempur. Bayangkan kalau bertempur tapi ikat pinggangnya longgar, itu bisa jatuh semua perlengkapan perang atau pakaian perangnya. Jadi kalau kita itu mau siap untuk bertempur atau siap untuk menghadapi sesuatu, kita harus siapkan ikat pinggang dari akal budi kita. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini, poin pertama, catat baik-baik, siapkan mentalmu. Katakan siapkan mental. Saudara, banyak orang itu begini loh, Anda pernah lihat pertandingan tinju? Orang kalau mau naik ke ring, dia harus siapkan mental dan dia gak boleh punya harapan bahwa aku berharap tidak kena pukul di atas ring. Itu gak ada. Semua petinju, bahkan termasuk Mike Tyson sekalipun, yang punya rekor 3 detik, kurang dari 10 detik sudah meng-KO lawannya, tetaplah waktu dia itu sudah naik di atas ring, dia gak boleh punya harapan, punya pikiran, aku gak pernah kena tinju. Kita juga sama Bapak Ibu. Di dalam kehidupan ini kita harus siapkan akal budi. Siapkan mental kita. Bahwa kita itu hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dengan kata lain, kita itu berinteraksi dengan manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita harus siapkan mental kalau kita ini di dalam interaksi kita ada orang-orang yang mungkin memperlakukan kita dengan tidak adil atau memperlakukan kita dengan buruk. Kita harus siapkan mental. Katakan amin. Orang mau bangun bisnis harus siap mental. Kalau Anda itu dari pegawai, kerja ikut orang lalu bangun bisnis sendiri, Anda harus siapkan mental. Ikut CG juga harus siap mental. Katakan amin. Beberapa orang mengeluh, lalu komplain, Pastor Fuji, kenapa CG nggak sebagus yang diiklankan? Saudara, saya itu coba ngecek-ngecek, saya nggak pernah mengiklankan CG itu sempurna. Saya bolak-balik ngomong, ikut CG, salah satunya itu rawan konflik. Ada potensi gesekan dan konflik. Kalau Anda ikut CG, tapi Anda berharap tidak ada konflik, itu berarti Anda itu berharap semua anggota CG Anda itu malaikat semuanya. Kita berinteraksi dengan manusia biasa. Bukan hanya kita punya potensi diperlakukan gak adil, atau punya potensi terjadi kesalahpahaman, mendapatkan reaksi negatif dari orang, kita ini juga bisa nyalain orang atau menyakiti orang. Betul atau betul? Makanya, saudara, kita harus siapkan mental. Kalau Anda mau dewasa di dalam saudara ikut CG, Anda harus siap mental. Begitu ketemu konflik, Anda nggak gampang-gampang, sudah nggak usah CG-CGan. Kerja juga sama. Kalau Anda ikut sama sebuah pimpinan, Anda harus siap mental bahwa bos Anda itu bisa loh memarahi Anda atau bahkan salah paham terhadap Anda. Sehingga memarahi Anda untuk melakukan sesuatu yang Anda nggak lakukan. Harus siapkan mental. Melayani juga sama, harus siap mental. Karena apa? Ketika Anda berinteraksi melayani, bisa rawan yang namanya kesalahpahaman, gesekan. Bapak Ibu,
Katakan siap mental. Makanya dikatakan di awal tadi, kita perlu mempersenjatai diri kita dengan pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus. Kata mempersenjatai itu maksudnya bagaimana? Saudara, pilot itu sebelum dia itu bisa betul-betul diizinkan punya izin terbang, pramugari sebelum dia itu bisa melayani, ya seluruh penumpang pesawat akan melewati berbagai training dan simulasi. Pilot itu harus masuk dalam sebuah mesin simulator seperti pesawat terbang sungguhan. Suasananya, getarannya, geraknya, dan sebagainya seperti kayak terbang. Dan di dalam simulasi itu, pramugari maupun pilot itu akan melewati beberapa skenario. Kalau ada turbulence bagaimana, kalau landing di air bagaimana, kalau ada keadaan emergensi A, B, C itu bagaimana harus berespon. Mereka harus melewati semua simulasi. Sehingga tidak heran ketika guncangan terjadi, yang panik itu biasanya penumpang. Betul ya? Coba lihat pramugarinya, kadang itu guncangan sedikit itu membuat kita panik, kita sudah berdoa, pramugarinya lenggang kangkung gitu sambil bagiin botol minuman. Saudara, bahkan di dalam kecelakaan pesawat, Anda lihat saudara, pilot itu di tengah itu pesawat lagi jatuh saudara. Pilot itu berkata, lakukan ini, pencet ini, lakukan itu, lakukan ini. Baru pilot itu ketika sudah apa yang dia lakukan itu sudah nggak berhasil, ya beberapa detik sebelum crash, baru pilot itu akan berteriak. Kalau dia orang Kristen dia akan berkata, darah Yesus. Kalau dia orang agama lain dia akan meneriakkan nama Allahnya masing-masing. Tapi Anda jarang lihat pilot itu teriak-teriak sepanjang. Kenapa? Karena mereka sudah dipersenjatai. Katakan sudah dipersenjatai. Makanya kalau Anda itu naik pesawat terbang, kalau ada turbulence, pernah loh saya itu turbulence-nya lama sekali. Itu panik saudara memang. Ya saya sudah nyebut darah Yesus berapa kali. Saya sudah perintahkan malaikat berjaga-jaga menopang dan sebagainya. Beneran saudara, ini kalau saya lagi turbulence, kalau saya lagi panik doa saya pasti darah Yesus, malaikat aku perintahkan untuk berjaga-jaga. Gitu ya. Ya itulah cara saya begitu. Tapi supaya Anda gak panik, gampangnya begini loh. Kalau Anda itu lihat wajah dari pramugarinya santai, aman. Baru Anda paniklah, berdoalah dengan sungguh-sungguh kalau pramugarinya itu panik saudara. Kalau wajahnya pramugarinya masih senyum, masih nawarin Anda, guncangan nih, masih nawarin Anda mau makan apa, aman. Saudara, kenapa? Karena mereka itu sudah dipersenjatai. Nah sayangnya banyak orang Kristen itu gak pernah mempersenjatai dirinya, khususnya mengenai penderitaan dari perlakuan buruk atau tidak adil seperti yang Yesus alami. Makanya Yesus ngomong, kalau Yesus sendiri mengalami perlakuan buruk, perlakuan tidak adil, penderitaan, kita harus mempersenjatai diri dengan sikap yang sama, pikiran dan sikap yang sama seperti Yesus. Katakan amin. Nah, poin kedua, saya masuk ke poin kedua, berdasarkan ini. Makanya kenapa Anda lihat banyak orang Kristen itu kecewa, kepahitan. Lalu dia berubah menjadi pribadi yang orang kalau terluka itu melukai. Dia menjadi pribadi yang dingin, sinis. Karena dia tidak pernah siapkan mental, tidak pernah mempersenjatai diri. Bapak Ibu, Anda harus mempersenjatai diri. Poin kedua, Anda perlu belajar berespon seperti Yesus. Coba kita buka sama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua, kita baca mulai ayat yang ke-13. Ayat 12 dulu.
Kalau sudah muncul ayatnya kasih jempol. Petrus ini menuliskan surat kepada orang-orang Kristen pada zaman itu yang berada di dalam pemerintahan seorang raja Agripa I, Herodes Agripa I, yang sangat kejam khususnya kepada orang Kristen. Dan Petrus itu menulis surat seperti ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu, memperlakukanmu gak adil, sebagai orang durjana mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Lalu dikatakan ayat 13, tunduklah karena siapa? Karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ingat, rajanya itu kejam. Ini pemerintahnya itu lalim. Pemerintahnya itu jahat. Tapi Petrus berkata, tunduklah karena Allah. Jangan memberontak, jangan bikin kerusuhan. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan. Lihat, ada orang-orang picik yang berusaha jahatin kita. Orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Lalu apa saudara? Diulang lagi, 1, 2, 3. Hormatilah siapa? Jadi Petrus berkata, kamu harus bisa menghormati orang, semua orang. Engkau harus bisa mengasihi saudara-saudaramu. Dan engkau harus bisa menghormati raja. Dan raja ini adalah kejam. Lalu ayat 18 dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada bosmu atau tuanmu. Hai pegawai-pegawai, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang apa saudara? Bengis. Maksudnya bengis di sini apa saudara? Ternyata banyak tuan-tuan atau majikan-majikan itu kejam sama anak buahnya, pegawainya. Khususnya kalau dia orang Kristen itu sering dipukul. Dikatakan begini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ternyata adalah kasih karunia. Kata kasih karunia di sini terjemahan yang lain itu pakai kata for it is pleasing God. Ini menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau Anda itu mengalami penderitaan yang harusnya Anda nggak tanggung, ini penderitaan apa? Coba ya saya bacakan versi, sebentar kok saya hilang. NLT dikatakan begini saudara. For God is pleased when conscious of His will, you patiently endure unjust treatment. Tuhan itu disenangkan, Tuhan itu berkenan dengan Anda ketika Anda itu dengan sabar menanggung penderitaan karena perlakuan yang unjust, yang tidak benar atau tidak adil. Unjust treatment. Jadi kasih karunia yang datang dalam hidup kita itu adalah perkenanan Tuhan atas hidup kita waktu kita berespon benar, ketika kita sabar menerima perlakuan tidak adil. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Sorry, saya kelewatan ayat 20 ya. Ayat 20 saya baca dulu. Sebab dapatkah disebut pujian? Dapatkah Anda itu menerima kredit dan penghargaan dari Allah? Karena jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, kalau kamu malas, kamu nyolong uangnya majikan, kamu korupsi, lalu kamu dipukul, dapatkah Anda terima itu sebagai kredit, menerima kredit dari Tuhan? Nggak bisa.
Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Kalau Anda itu sudah berbuat benar, berbuat baik tapi masih tetap dipukul, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu berkenan kepada Allah. Kalau Anda tetap berespon benar, walaupun Anda diperlakukan tidak baik. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Yesus menderitanya adalah perlakuan tidak adil. Kita yang berdosa, Yesus yang dihukum. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti apa saudara? Jejaknya. Makanya poin kedua catat baik-baik. Belajarlah untuk berespon seperti Yesus meneladani jejaknya. Lalu apa yang dia teladani kepada kita? Coba lihat ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ayat 22, ia tidak berbuat dosa. Katakan tidak berbuat dosa. Jadi waktu dia itu diperlakukan gak adil, ia gak bales menyakiti orang. Waktu dia disakiti, ia gak menyakiti orang. Banyak kali ketika kita itu mengalami perlakuan gak adil, kita ikut berbuat dosa. Kita ikut berbuat hal yang tidak benar. Lalu yang kedua dikatakan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbohong. Ia tidak memanipulasi keadaan untuk menguntungkan posisinya. No, katakan tidak berbohong. Yang ketiga, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Poin ketiga, Yesus tidak membalas. Saudara, kalau Anda dicaci maki orang di sosial media, gak usah dibalas, gak usah berdebat. Tinggalkan mereka di dalam kebenaran mereka sendiri. Terima aja dengan lapang dada. Saudara, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Yesus tidak menuntut hak. Dengan kata lainnya tidak mengancam. Maksudnya bagaimana sih? Waktu Anda pergi ke restoran, Anda sudah pesan makanan, yang lain sudah datang, Anda tunggu 40 menit, makanan saudara nggak datang-datang, lalu Anda panggil pegawainya datang, lalu mana makananku kok belum datang, sudah 40 menit, yang lain sudah mau habis. Ternyata pegawainya lupa, saudara. Nah, di situ Anda merasa punya hak untuk marah, betul ya? Anda punya hak untuk ngomel. Yesus itu menyerahkan haknya untuk marah. Anda tetap boleh menuntut makanan yang memang sudah Anda bayar, tapi Anda nggak perlu gebrak meja. Anda nggak mengancam orang itu. Anda nggak viralkan supaya orang itu dipecat. Anda punya hak untuk marah. Anda punya hak untuk ambil handphone lalu Anda viralkan supaya orang ini dipecat. Anda nggak ambil itu hak. Itu namanya nggak mengancam. Kalau kamu nggak ganti rugi, saya panggil manajer kamu supaya kamu dipecat. Lalu Anda mungkin bisa memaki, berkata-kata kasar, atau bahkan menampar. Nah, Anda nggak lakukan itu. Yesus waktu menderita, dia tidak mengancam. Ya, tidak menuntut, ya menyerahkan haknya. Saudara. Lalu dikatakan apa saudara? Tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Yesus tidak membela diri. Saudara, kalau Anda itu ada orang gosipin Anda, saya sudah belajar dalam pengalaman pelayanan lebih dari 20 tahun. Bapak Ibu, percuma Anda buang energi menjelaskan segala hal tentang dirimu. Percuma Anda menjelaskan, mengklarifikasi semuanya. Saya pernah melakukannya. 2 jam saya jelaskan diri sama orang yang berburuk sangka sama saya. Tetap mereka gak akan berubah. Karena orang yang percaya kepadamu tidak perlu penjelasan. Orang yang mengasihimu dan percaya kepadamu gak butuh penjelasan, saudara. Sementara orang kalau sudah berburuk sangka, mau Anda jelasin sampai ludah Anda kering, energi Anda klarifikasi menjelaskan begini tentang dirimu, aku gak begini loh, aku gak begitu loh, percuma. Sudah lebih baik, sudah terima aja lapang dada, ya.
Kalau memang perlu jelaskan itu seperlunya saja. Kalau tetap orang itu tetap negatif sama saudara, tinggalkan mereka di dalam kebenaran diri mereka sendiri. Tetap mawas diri, jangan merasa paling benar, tapi Anda gak perlu menjelaskan banyak hal. Buktikan saja dengan apa saudara? Dengan buah dalam hidup Anda. Halo, amin. Nah, ini yang Yesus teladankan. Saya mau tanya, gampang atau sulit? Khotbah lebih gampang daripada melakukan. Ngomong lebih gampang daripada melakukan, saudara. Karena saya pernah mengalaminya dan itu gak mudah. Oleh kasih karunia Tuhan, saya mau belajar untuk berespon benar. Gak gampang memang. Siapa yang ngomong gampang? Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan akan memampukan ketika kita memutuskan untuk taat. Halo, amin. Yang ke berapa? Ketiga. Ada masih bersama dengan saya, amin. 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa saudara? Memperoleh berkat. Kalau Anda baca ayat berikutnya dikatakan, kalau engkau mau hidup kita itu ditentukan, sebentar ya saya bacakan ayat lengkapnya. 1 Petrus 1 ayat yang ke berapa? 10, dikatakan begini. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga apa? Lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Lalu dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berespon benar. Dan telinganya kepada mereka yang minta tolong, tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Maksudnya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Kalau engkau berespon benar, Tuhan matanya tertuju kepadamu. Jangan balas caci maki dengan caci maki, sebaliknya berkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Kalau engkau ingin hari-harimu baik, jaga lidahmu, jangan mengutuk. Kalau engkau dimaki, jangan ikut memaki. Jaga lidahmu dari yang jahat. Katakan amin. Dan jangan berbuat kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, itu maksudnya. Tapi di situ ada janji. Apa janji yang sering kali kita lewatkan? Coba kembali ayat 9, dikatakan begini. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Sebaliknya berkati orang. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memberkati. Tapi ada kata-kata yaitu apa saudara? Memperoleh berkat. Apa maksudnya? Makanya poin ketiga, catat baik-baik. Peliharalah diri Anda dengan janji Allah. Punyailah pengharapan dalam janji Tuhan. Peliharalah pengharapan saudara dalam janjinya. Bahwa kalau Anda berespon benar, ada reward yang Tuhan berikan. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Jadi waktu kita ini dicaci maki, balas memberkati. Doakan orang yang menyakitimu. Saya dulu pernah cerita di sini saudara. Terus terang saya itu pernah melakukan ini saudara. Saya pernah dicaci maki orang dengan kata-kata gak senonoh, gak pantas. Saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya doa. Ini adalah kali kedua. Pelajaran pertama dulu pernah saya itu ketemu sama orang toksik selama bertahun-tahun. Saya diminta untuk memberkati di dalam doa. Sulit saudara. Untuk sesaat mulut saya itu gak bisa keluar. Makanya khotbah itu lebih gampang daripada melakukan. Sampai saya keluar mulut saya berkati orangnya. Itu pun masih gak sinkron, masih gak dengan segenap hati. Mulut dengan hati. Sampai saya itu betul-betul mendoakannya dengan tulus. Perasaan saya, hati saya terhadap orang itu berubah. Satu kali juga saya pernah dikata-katai orang. Dan nomor gak saya kenal sebetulnya.
mengata-ngatai saya dengan kata-kata tidak senonoh dan tidak sepantasnya. Terus terang, ini terjadinya beberapa bulan belakangan. Saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya doakan orangnya, saya minta orangnya itu, saya tahu orangnya sakit, saya minta kesembuhan, saya minta Tuhan berkati anaknya, istrinya, saya mendoakan berkat. Tapi setelah itu saya berkata demikian, Tuhan, tapi saya dibeginikan, kerasa sakit hatinya. Maksudnya kata-katanya itu kerasa. Kalau Tuhan mau balas satu, Tuhan, urapi aku khususnya untuk pekerjaan perintisan yang saya mau lakukan beberapa bulan ke depan. Berkati usahaku ya Tuhan. Kalau Anda dijahati orang, ambillah ini sebagai tantangan untuk bukan mendoakan yang aneh-aneh. Kalau Anda disuruh doa orang yang jahatin Anda, pasti Anda antusias, lalu doa Anda bunyinya, Tuhan, pembalasan adalah hakmu. Itu kitab Roma berkata, berikan ruang untuk murka Allah, pembalasan adalah hakku, ya toh? Lalu Anda akan berkata, Tuhan pukul orang itu Tuhan. Kalau bahasa Surabaya itu selentiklah Tuhan orangnya. Buat usahanya bangkrut ya Tuhan. No, jangan doakan yang buruk-buruk. Doakan berkat. Sebaliknya, mintalah Tuhan, berkati usahaku, berkati rumah tanggaku. Saya terus terang, ayat ini, saya pakai ayat ini. Kalau engkau memberkati, mengerjakan sesuatu sesuai dengan panggilan Anda, yaitu memberkati, dicaci maki Anda malah memberkati, maka sebagai konsekuensi bahwa Anda memberkati, orang yang memberkati akan memperoleh berkat. Itu ayat bunyinya. Berkat di sini itu bukan bicara tentang berkat materi. Berkat di sini itu bicara tentang perkenanan Tuhan. Penyertaan Tuhan dan peninggian daripada Tuhan. Tuhan akan mengangkat hidup Anda, membela hidupmu dan menyertai untuk segala apapun yang Anda lakukan, entahkah di rumah tangga, pekerjaan dan apapun. Itu blessing dari Tuhan untuk orang yang berespon dengan benar. Katakan amin. Saya pernah mengalaminya, Bapak Ibu. Saya pernah mengalami proses itu betul-betul, saya sampai hampir sudah menyerah, berkali-kali hampir menyerah. Saya mau keluar dari panggilan. Saudara, saya sempat pernah merasa kok aku ini digencet, prosesku kok dibanding teman-temanku kok yang lain, saya merasa yang lain lebih gampang. Padahal enggak, itu perasaan saya sendiri. Kenapa? Semua orang punya prosesnya sendiri. Kita nggak bisa berkata proses kita lebih berat daripada orang lain. No, Anda nggak tahu pergumulan orang. Tapi saya merasa kok berat banget. Ketika saya belajar terus setia berespon benar, ada pembelaan Tuhan, ada peninggian dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Katakan amin. Ada pengurapan tertentu itu tidak dicurahkan, tapi itu didapati dari seperti olive, minyak zaitun itu dipres baru keluar cairannya. Ketika Anda diproses, keluar pengurapan. Ketika saya belajar berespon benar, Tuhan mengangkat dan ministry saya, Tuhan itu jadi buat itu berdampak. Bapak Ibu, kalau Anda berespon benar, ada sebuah janji Allah. Kalau Anda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, malah Anda memberkati, dengar baik-baik, Anda akan memperoleh berkat. Penyertaan Allah, peninggian dari Allah, dan pembelaan daripada Tuhan. Katakan amin. Itu yang Anda terima. Saya tutup dengan satu hal ini, saudara. Kalau kita itu bisa menang di dalam proses ini, biasanya ada kepercayaan-kepercayaan Tuhan yang mengikuti, yang lebih besar. Makanya ketika Anda alami proses, kalau Anda diperlakukan gak adil oleh orang lain, disitulah kesempatan untuk Anda bertumbuh lebih kuat dan lebih dewasa. Dan sebagai ganjaran dari itu, biasanya akan ada kepercayaan atau berkat yang akan Tuhan itu berikan kepada saudara.
Contoh ya, dalam kita sebagai komunitas. Waktu dulu kita itu masih jemaat masih 500. Kalau jemaat 500 nggak tumbuh dewasa, kita itu minta revival yang lebih besar. Nggak bisa kalau semuanya nggak dewasa. Kalau baru 500 aja pemimpinnya sudah saling berselisih, lalu perpecahan. Berarti nggak bisa dipercaya untuk jadi jemaat 5.000. Nah, biasanya akan diuji nih satu sama lain. Kalau lulus, itu seperti kita itu mau dikasih berkat 100 kilo, revival 100 kilogram, tapi kita disuruh latihan angkat beban 90 kilo. Berupa beban perlakuan tidak adil dari orang. Kita ngomel, gitu kan. Kita mengeluh, kita berespon tidak baik, kita membalas dan sebagainya, berarti kita belum lulus. Maka kepercayaan tadi, berkat 100 kilo tadi, belum bisa diberikan kepada kita. Kalau kita lulus, biasanya itu akan mengundang kepercayaan Tuhan karena kita bertumbuh makin dewasa. Amin.